Kita untuk PPKM darurat ini kan baru saja diberlakukan, jadi kita perlu memantau dari waktu ke waktu. Tapi kalau kita melihat pada kondisi pandemi di tahun 2020 ya, di mana dibandingkan tahun 2019 itu terdapat penurunan transaksi harian sebesar 26,1%, yang tadinya 4,6 juta transaksi di tahun 2019 itu di tahun 2020 kemarin itu berkurang menjadi 3,4 juta transaksi harian. Sedangkan kalau kita bicara volume pendapatan atau nilai pendapatan terjadi pengurangan. Pengurangannya nggak sebesar transaksi hariannya, 0,7%. Kalau di tahun 2020 itu sekitar 22 triliun, di tahun 2019 ya, itu 22 triliun, di tahun 2020 ini kemarin itu sekitar 20 triliun. Nah, memang kalau kita bicara jalan tol, industri ini sangat terkait bukan di soal pandeminya, tetapi pada kebijakan pembatasan perjalanan. Sehingga kalau kita lihat dari kondisi transaksi dari bulan Januari tahun 2020 hingga sekarang, kita melihat kalau ada data yang bisa ditayangkan, itu sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah, PSBB, kemudian pembatasan perjalanan selama Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru. Itu sangat tergantung pada kondisi-kondisi seperti itu. Oleh karena itu memang kita akan melihat di tahun 2021 ini dengan PPKM mikro maupun pembatasan PSBB maupun PPKM untuk darurat, seberapa jauh itu akan menekan minat orang untuk melakukan perjalanan. Tapi fenomena yang kita lihat pada saat penyekatan yang sekarang ini agak berbeda karena cukup banyak ruas-ruas non-tol itu juga disekat, sehingga laporan dari Aptrindo kemarin yang kami terima, itu perjalanan dengan kendaraan-kendaraan logistik itu tidak lagi menggunakan jaringan jalan tol Pantura misalnya, tetapi mereka justru banyak menggunakan tol di Trans Jawa kita, sehingga terdapat offset ya, berkurangnya kendaraan-kendaraan pribadi di jalan tol Trans Jawa, tetapi meningkatlah penggunaan kendaraan-kendaraan yang sifatnya kendaraan golongan 2 sampai golongan 5 atau kendaraan-kendaraan angkutan barang. Ini situasi yang kita hari ini sampai kita pantau dari ke hari ke hari pada saat pembatasan darurat ini. Iya, masih ada dipantau begitu ya Pak untuk pembatasan darurat ini seperti apa dampaknya. Tapi kalau kita bercermin dengan apa yang terjadi tahun lalu, terjadi penurunan sekitar 20%, bahkan juga untuk transportasi logistik juga yang melalui jalan tol juga terjadi penurunan dengan ya hal ini bisa dikatakan sangat-sangat berdampak tentunya pada operasional dan juga kinerja pengusaha dan bisnis jalan tol begitu. Anda melihat ada kompensasi tidak yang diberikan oleh pemerintah Pak untuk terjadinya penurunan tajam begitu untuk yang melalui traffic di jalan tol ini? Kalau kita bicara mengenai kelayakan usaha ya, pemerintah kan selalu menjaga supaya kelayakan usaha, kelayakan investasi atau keberlangsungan investasi di jalan tol itu tetap terjaga, karena itu yang akan menjadi pembantu kita di dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi, baik investasi dari luar negeri maupun investasi di dalam negeri. Nah, kalau kita melihat kondisi return-nya dengan penurunan bisnis pasti itu akan terdampak. Ya, dan Menteri PU pada tahun 2020 yang lalu itu sudah menerbitkan suatu peraturan menteri yang berkaitan dengan kompensasi terhadap badan usaha jalan tol yang terdampak dari pandemi ini. Beberapa kompensasi yang diberikan, seperti misalnya untuk perpanjangan financial close misalnya, kewajiban mereka untuk mencari pinjaman itu tidak sangat ketat diberikan, tetapi bisa ditunda. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.